Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Sya'ban memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah karena di dalamnya terdapat momen penting yang disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan di mana amalan para hamba diangkat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i, bulan Sya'ban adalah bulan di saat manusia lalai, yaitu antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan di mana amalan-amalan para hamba diangkat kepada Allah. Maka aku senang jika amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, hadis hasan. Betapa indahnya semangat Rasulullah SAW yang ingin setiap amalnya naik ke hadapan Allah dalam keadaan sedang beribadah dan berpuasa. Ini menjadi teladan bagi kita untuk memperbanyak amal saleh di bulan Sya'ban, terutama dengan berpuasa sunnah. Namun, bukan hanya di bulan Sya'ban saja amal kita diangkat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, amalan manusia dihadapkan kepada Allah setiap pekan 2 kali, yaitu pada hari Senin dan Kamis. Maka setiap hamba yang beriman akan diampuni, kecuali 2 orang yang saling bermusuhan. Dari sini kita belajar bahwa bersihnya hati dan hubungan baik dengan sesama menjadi sebab diterimanya amal. Maka siapapun yang ingin amalnya diterima, hendaklah ia membersihkan hatinya dari dendam, iri hati, dan permusuhan. Ada hadis yang banyak beredar tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, yaitu malam pertengahan bulan Sya'ban. Dalam sebuah hadis disebutkan, Allah memandang kepada seluruh makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh sebagian ulama. Jika hadis ini sahih, maka maknanya menunjukkan luasnya ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Namun, penting untuk kita fahami bahwa tidak ada dalil sahih yang menunjukkan adanya amalan khusus di malam nisfu Sya'ban, seperti salat berjamaah, membaca surat Yasin 3 kali, atau doa bersama. Karena mengkhususkan suatu ibadah tanpa dalil yang sahih adalah bid'ah, yaitu sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Imam Ibn Rajab rahimahullah berkata tentang salat malam di malam nisfu Sya'ban, tidak ada satupun dalil sahih dari Nabi SAW maupun para sahabatnya. Namun terdapat riwayat dari sebagian tabi'in yang menghidupkan malam itu dengan salat sendirian. Lataiful Ma'arif, halaman 136. Jadi, jika seseorang memang terbiasa bangun malam untuk salat tahajud, maka silahkan ia salat tahajud sebagaimana biasanya. Nilainya tetap sama. Tidak perlu ada ritual khusus yang diada-adakan. Lalu, apa yang sebaiknya kita lakukan di bulan ini? Perbanyak puasa sunnah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa Sya'ban adalah bulan latihan menjelang Ramadan. Dengan memperbanyak puasa, kita melatih diri agar siap menyambut bulan suci dengan hati yang bersih dan tekad yang kuat. Seperti bulan lainnya, kita selalu dianjurkan perbanyak membaca Al-Quran. Maka, mari kita isi hari-hari di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak tilawah, tadabbur, dan memperbaiki bacaan Al-Quran, serta juga perbanyak istighfar dan amal kebaikan. Bulan Sya'ban adalah kesempatan untuk memperbaiki amal sebelum memasuki Ramadan. Mohonlah ampunan dari Allah, luruskan niat, dan bersihkan hati dari dengki serta kebencian. Bulan Sya'ban adalah gerbang menuju Ramadan. Barang siapa memuliakan Sya'ban dengan amal yang ikhlas dan mengikuti sunnah, maka ia akan lebih siap menyambut bulan suci dengan jiwa yang tenang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita untuk meniti jalan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam
dan menjauhkan kita dari segala bentuk penyimpangan serta menerima amal-amal saleh kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.